Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Diberkati Tuhan? Tetap dahsyat di dalam Tuhan, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita di hari-hari ini, saya percaya Tuhan Yesus masih tetap mencintai kita. Dari dulu sampai sekarang kasih-Nya tidak pernah berubah, amin. Mari angkat satu pujian untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Ku percaya
Yesus. Bahkan apapun keadaan kami Tuhan, itu yang terbaik untuk kami menerima janji-Mu Yesus. Dan kami katakan kami tidak takut, karena Engkau Tuhan penolong kami yang setia, tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan hidup sendiri. Mari jemaat Tuhan katakan, waktu Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau firman-Mu Tuhan ada dan tinggal di dalam kami, maka kami tidak gentar dalam keadaan apapun Yesus. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kau urapi Tuhan lebih lagi untuk menjadi penguat kami Tuhan, untuk menjadi pelita bagi kaki kami, perantara-Mu Tuhan. Terima kasih. Maria ya Roh Kudus, Engkau yang berbicara atas setiap kami yang siap mendengarkan firman malam ini, hari ini Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya pada saat ini kita semuanya diberikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru oleh Tuhan. Amin. Senang hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu, walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu dengan face to face, tetapi saya percaya kita semuanya tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya sangat bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita tahu hari-hari ini kita sedang mengalami fase di mana suasana yang bukan kita aja yang merasakan, seluruh dunia merasakan dampak dari yang namanya virus corona ya. Kalau hari-hari ini temanya itu tetap ya, yaitu virus corona. Di mana-mana corona dan corona. Tetapi pagi hari ini, kesempatan saat ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Kalau hari Jumat kita boleh beribadah bersama-sama untuk memperingati Jumat Agung, hari ini kita juga memperingati Hari Paskah atau kebangkitan Tuhan. Biar itu bukan sekedar sebagai rutinitas, tetapi itu mengingatkan akan pengorbanan Tuhan dan kebangkitan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan yang indah ini saya ingin menyampaikan apa sih makna kebangkitan dari Tuhan itu. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, biar itu menjadi rema, biar itu menjadi kekuatan di hari-hari ini,
Tuhan ingatkan akan pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, makna yang pertama adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Ya, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-6, di situ menceritakan bagaimana kubur Yesus itu kosong. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, biarlah di hari Paskah ini kita memperingatinya bukan sekedar kita setahun sekali memperingatinya ya. Kalau biasanya kita dapat telur, ya di situ kita juga dapat ayat. Ya, mohon maaf untuk tahun ini ya kita tidak mendapatkan telur ya, tetapi kita mendapatkan firman Tuhan itu yang lebih penting, dan itu yang akan membuat roh kita semakin kuat di dalam Tuhan ya. Perayaan Paskah yang kita lakukan setiap tahun bukan sekedar rutinitas gerejawi. Perayaan itu seharusnya memiliki arti yang sangat penting. Dan yang pertama tadi saya mau katakan bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Ya, itu ada di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Bapak Ibu bisa baca ya. Di situ membuktikan bahwa pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing ya, di situ dikatakan pada hari pertama minggu itu para wanita menengok kubur Yesus. Dan di situ mengalami gempa yang hebat, dan malaikat Tuhan datang menggulingkan batu yang ada di kubur Yesus. Peristiwa itu diceritakan dari mulut ke mulut, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Terdengar berita bahwa Yesus hidup dan bangkit. Ya, dari peristiwa itu kita bisa menarik makna yang sangat penting bahwa Yesus adalah Allah yang tidak dapat dikekang oleh maut. Ia adalah Allah yang berkuasa atas kuasa maut, dan Dia benar hidup. Amin. Ya, kita percaya bahwa ada satu pujian yang berkata, sebab Dia hidup ya, ada hari esok, dikatakan seperti itu. Itu iman kita bahwa Yesus bukan cuma mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dan menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Nah, itu poin yang pertama. Makna Paskah yang pertama adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Dosa itu sudah dikalahkan dan kita diperdamaikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa janjinya tidak pernah gagal atau diingkari. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa janjinya tidak pernah gagal atau diingkari. Itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa pada hari yang ketiga nanti Yesus akan bangkit, dan itu terjadi. Firman-Nya itu tergenapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa setiap kita akan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat Tuhan berfirman kepada setiap kita, apa menjadi respon kita? Di saat dunia saat ini digoncangkan oleh keadaan yang tidak menentu. Iya, banyak orang memprediksi virus ini akan berlalu di bulan Juni akhir, tetapi itu manusia yang memprediksi. Doa kita sebelum bulan Juni virus itu sudah hilang dari muka bumi ini. Amin saudara. Kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Saat Tuhan berbicara kepada setiap kita, yakinlah Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, aku yang mengucapkan perkataanku dan itu akan kulakukannya. Tuhan akan melakukannya buat setiap kehidupan kita. Apa yang kau alami hari-hari ini? Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan yang berat.
Yakinlah bahwa Tuhan Yesus ada di setiap musim hidupmu. Saat ini mungkin engkau sedang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, pengorbanan Tuhan dan kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa apa yang Tuhan firmankan sebelum Tuhan Yesus disalib itu tergenapi. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Belajarlah di saat kondisi yang tidak enak ini, kita semua belajar tetap taat kepada Tuhan. Ya, bangun misbah keluarga. Tetap beribadah dengan keluarga di hari Minggu. Ya, mungkin tidak cuma hari Minggu. Hari-hari ini kita punya banyak waktu dengan keluarga. Kita bisa berkumpul, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan dengan bergantian. Saya sangat senang saat jemaat ya mengirim video, mengirim foto, ya memberikan saat mereka berdoa bersama-sama. Yakinlah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita bersatu dengan keluarga, saat kita berdoa dengan keluarga, di situ ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kita. Ada mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, berjaga-jagalah supaya engkau luput dari semuanya itu. Berjaga-jagalah, berdoalah, ya, minta kekuatan Tuhan. Hari-hari ini, minggu yang lalu saya katakan semuanya digoncang. Apa yang tidak digoncang? Semuanya digoncang. Hanya firman Tuhan. Kerajaan Allah itu yang tidak pernah tergoncangkan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi kerajaan Allah adalah berbicara tentang damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh karena firman Tuhan. Itu yang tidak akan pernah tergoncangkan. Itu poin yang kedua, bagaimana kebangkitan Yesus membuktikan bahwa janjinya tidak pernah gagal atas hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu. Sehingga di dalam Ayub juga dikatakan bahwa Yesus tidak pernah gagal dalam rancangannya. Ya, dengan mataku aku melihat bagaimana perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas setiap kita semuanya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya mau katakan, Paskah menunjukkan adanya pengharapan bagi orang percaya. Bapak Ibu bisa buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai ke-19. Di situ banyak sekali hal-hal yang sungguh memberkati setiap kehidupan kita. Ya, Paskah menunjukkan adanya pengharapan bagi orang percaya. Ya, di situ dikatakan kepercayaan kita terhadap Kristus tidak sia-sia karena Yesus itu bangkit. Pemberitaan Injil merupakan hal yang tidak sia-sia, ya, atau satu kebohongan, karena firman Tuhan itu za dan amin. Kita tidak mudah putus asa, ya. Dan dikatakan kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang paling beruntung karena kita memiliki Yesus. Kita memiliki segalanya. Dikatakan ya di dalam Ibrani juga bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan yang indah ini, kesempatan yang sungguh mulia, di hari Minggu ini kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Ada 3 makna yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Biar ini menjadi renungan kita di hari-hari ini, bahwa Yesus bangkit, ya, bukan sekedar dia bangkit, tetapi di situ ada makna yang luar biasa. Tadi yang pertama apa? Membuktikan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas maut, dan maut dapat dikalahkannya. Kunci maut itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa janjinya tidak pernah gagal atau diingkari.
Tuhan yang melakukannya di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Paskah menunjukkan adanya pengharapan bagi yang percaya. Ya, kepercayaan kita terhadap Kristus tidak sia-sia. Pemberitaan Injil merupakan hal yang tidak sia-sia atau kebohongan, sebab firman-Nya itu za dan amin. Ya, dan kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan kita menjadi orang yang sangat berharga, yang beruntung atau yang berbahagia. Karena apa? Kita memiliki Yesus. Orang yang memiliki Yesus memiliki segalanya. Sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan saat ini saya tidak akan pernah panjang lebar untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ada 3 poin, mari kita renungkan bersama-sama betapa Tuhan itu sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Mari respon apa setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan yang akan menggenapi setiap janji firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Pegang janji firman Tuhan, imani setiap firman yang kita baca. Mungkin engkau hari ini sedang mengalami kekurangan. Perkatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19, di situ katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saat ini kau mengalami pergumulan yang Tuhan kok gak berhenti ini. Katakan, rohmu itu loh yang harus diberikan makanan rohani. Di dalam Filipi pasal 4 juga ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar melakukan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hari-hari ini mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Di segala situasi di mana kita berada, mungkin yang ada di toko, yang ada di rumah, yang ada di sawah, bangun hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini lebih kuat lagi, lebih banyak lagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau bukan Allah yang berdusta dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya dengan firman-Mu Tuhan, hari ini kami boleh tetap kuat, sebab firman-Mu itu yang menopang kami. Firman-Mu itu yang menuntun kami, firman-Mu itu yang menguatkan iman pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami yakin, kami percaya Bapa, Engkau selalu beserta dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Engkau Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Diberkati seluruh umat-Mu, Shalom Ministry. Diberkati setiap pemirsa yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Engkau buka hati kami untuk kami lebih lagi di dalam Engkau. Kami percayakan seluruh keluarga besar Shalom Ministry dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, baik yang di kota Banyuwangi, di luar kota, di luar negeri Tuhan. Kami percayakan setiap kehidupan mereka ke dalam kuasa perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menjamin setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, anak mereka, apapun jadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, menolong kami tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam semuanya. Saat ini kita diberkati Tuhan, amin. Ya, dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, saya percaya roh kita, meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama,
kita tetap satu di dalam kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman untuk sepekan minggu ini ya. Yang pertama masih seperti yang minggu lalu, bahwa untuk semua kegiatan sepekan ini seperti doa malam, komsel remaja atau komsel umum kita adakan di rumah masing-masing ya, selama bulan April ini ya. Kita adakan di rumah masing-masing sampai nanti ada himbauan dan suasananya sudah bisa memungkinkan ya. Kemudian yang kedua, bagi jemaat yang terbeban, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, baik itu diakonia, baik itu persepuluhan, dan untuk pekerjaan Tuhan sukarela, Bapak Ibu bisa transfer di rekening yang ada di bawah ini ya. Juga untuk dana pembangunan yang Bapak Ibu sudah nasar mungkin setiap hari menabung berapa, Bapak Ibu bisa transfer ya, atau menghubungi kami supaya kami bisa atur segala sesuatunya. Mungkin pengumuman untuk sepekan yang akan datang itu saja, dan sekali lagi mungkin selama bulan April sampai Mei ya, kita akan tetap beribadah di rumah masing-masing sampai nanti ada himbauan dari pemerintahan, dan nanti saya akan langsung share di grup. Jadi untuk ibadah minggu kita lewat live ya, teman-teman yang sudah selalu siap. Kami sampaikan terima kasih buat Mas Woko, Mbak Dista, Mbak Nila, juga Om Mas Gadang ya, yang sudah melayani kita sampai hari ini. Dan minggu-minggu yang akan datang dipersiapkan juga untuk Bu Tri, siapa lagi, mungkin Ibu Safira ya, dipersiapkan untuk kita tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Pesan saya, tetap bangun misbah keluarga di rumah masing-masing. Ajak anak, suami istri untuk berdoa bersama-sama supaya kita tetap ada di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya, dan selalu dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, baik yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Diberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar, yang sudah menyaksikan siaran ini. Tuhan, bawa setiap kami semakin hari semakin dekat lagi dengan Engkau Bapa. Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini. Apapun yang menjadi kesibukan mereka, pergumulan mereka, Tuhan, Engkau selalu peduli dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Juga untuk umat-Mu semuanya, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu menantu mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat anak-anak kami yang mungkin hari-hari ini harus ujian online di rumah. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang mengurapi dan memberkati mereka semua Bapa. Kami percayakan seluruh keluarga besar Shalom Ministry dalam tangan kuasa-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, berkat-berkat-Mu menyertai setiap kami yang setia taat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinanmu, urapan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan keluarga kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau mengikuti ibadah atau siaran ini, saudara-saudara kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan
dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.